Jadi kalau dia betul-betul bertobat, ya insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan. Dan Allah menyatakan dirinya innahu wa tawwabur rahim. Ya, innahu wa tawwabur rahim. Jadi sesungguhnya sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengasih. Jadi andaikan diperhadapkan ada manusia yang punya kesalahan, yang punya juga kebaikan, kalau seimbang Allah Subhanahu Wa Taala masih mengedepankan kebaikan itu. Ya pun kota liwa-liwa jana lolia guys, ya kan? Ilan-rulan cede, karena memang seperti itulah. Kalau Allah mengedepankan sifat keadilannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dua sifatnya. Yang pertama ada namanya sifat adilnya Tuhan. Jadi adilnya Tuhan itu menyiksa orang yang melakukan kemaksiatan, kemudian memberikan reward kepada orang yang melakukan kebaikan dengan memasukkannya ke dalam surga. Tetapi aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah mengedepankan kekuasaan Tuhan daripada keadilannya. Tidak ada yang bisa melarang Tuhan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mau memaafkan hambanya yang begitu banyak dosa pada masa hidupnya, tidak ada yang bisa melarang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada yang bisa melarang. Ya, mungkin samalah kita ini sebagai orang tua, kita punya anak, kasih di betang, atau saya di mati dulu. Nah, kalau kita semuanya mau memberikan warisan yang sama, itu tidak ada larangan bagi kita. Kita punya hak prerogatif untuk memberikan yang sama. Nah, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Andaikan Allah Subhanahu Wa Taala mau memaafkan dosa-dosa hambanya, gimana? Itu tidak ada halangan baginya. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala bagi aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih mengedepankan kekuasaan Tuhan daripada keadilan Tuhan. Bahkan sifat penyayang Tuhan itu dikedepankan. Makanya di sini dinyatakan Al-Ghafur Ar-Rahim. Berikutnya wahal yujazi illal kafur. Ya. Jadi apakah ada orang yang disiksa kecuali orang yang kafir? Ini ayat memberikan ketegasan bahwa semua orang yang beriman itu potensi dihapuskan segala dosanya. Mungkin ada bertanya, kalau banyak pun tidak ada yang bisa mencegah Tuhan mau memaafkan. Betam pada masa hidupnya tidak salat, Allah mau memaafkan, boleh. Allah Subhanahu Wa Taala punya hak prerogatif memaafkannya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala punya batasan. Yang bisa saya maafkan selain al-kafur, selain orang kafir. Kita semuanya ini alhamdulillah adalah orang muslim, percaya iman kepada Allah, maka kita punya peluang untuk dimaafkan dosa kita. Ya, ini. Jadi kecuali orang kafir itu. Nah, kemudian inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kazzaba wa tawalla. Jadi sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku, kepada kami, annal azaba ala man kazzaba wa tawalla, bahwa sesungguhnya siksaan itu dipersiapkan kepada mereka yang kazzabah, yang mendustakan kebenaran Allah, mendustakan kebenaran agama, mendustakan kebenaran Rasul, mendustakan kebenaran Alkitab, watawalla, dan mereka berpaling keluar daripada Islam. Inilah. Nah, jadi kalau kita ini alhamdulillah semuanya adalah muslim, yang mengakui keberadaan Allah Tuhan kita, Rasul Muhammad sebagai rasulnya, Al-Quran sebagai kitabnya, maka kita semuanya berpeluang untuk mendapatkan rahimnya Allah dan gapurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu siksaan lebih mengarah kepada orang yang kafir. Tapi orang muslim bagaimana? Tetap ada untuk siap disiksa, tapi ya tentu juga Allah Subhanahu Wa Taala ada nanti sifat-sifat penyayangnya terhadap umat Islam itu. Nah, kemudian kita melihat hadis Nabi SAW yang terkait dengan ini. Ini hadisnya wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qol, bersumber dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qol. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu wan naru haqqun adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih itu artinya disepakati oleh 3 muharrijul hadis, oleh ulama hadis. Siapa yang dimaksudkan itu? Disepakati oleh hadisnya Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, dan yang ketiga adalah Ahmad bin Hambal. Jadi hadis ini bukan hanya diriwayatkan di dalam Bukhari, tapi juga diriwayatkan oleh Muslim dan juga dalam kitab Ahmad bin Hambal. Dengan kata lain, kualitasnya sangat sahih dan patut dipercaya kebenarannya, kesumberannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.